Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deborah. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Timur Tengah Selatan, dan kasus itu tersangkanya baru saja ditangkap hari kemarin, yaitu pada tanggal 5 Maret tahun 2025. Seperti apa kasusnya? Mari kita lihat. Nah, dalam kasus ini, kedua orang yang menjadi tersangka adalah berinisial IM yang berusia 21 tahun, seorang laki-laki yang berasal dari Kecamatan Anuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan seorang perempuan yang berasal dari Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Modus dalam kasus ini adalah tersangka AT diduga melakukan perekrutan terhadap korban yang bernama MK dengan menjanjikan akan memperkerjakannya sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Setelah diangkut ke Kupang dan diteruskan ke PT Malindo Mitra Perkasa, korban tersebut bekerja selama 8 bulan tanpa menerima gaji atau upah, serta korban pun mengalami pelecehan sehingga akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit Ampang Jaya di Kuala Lumpur. Sementara itu, tersangka lainnya adalah yang berinisial IM merekrut dua orang korban, yaitu yang berinisial EM dan YB, yang dijanjikan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Nah, pada saat perekrutan, kedua korban tersebut melibatkan pembelian tiket yang mengharuskan kedua korban tersebut harus diperiksa identitasnya oleh petugas di bandara. Nah, pada saat pemeriksaan identitas dari kedua korban tersebut, ketahuanlah bahwa kedua korban tersebut akan dijadikan korban tindak pidana perdagangan orang. Karena hal itu, maka petugas yang bertugas dan memeriksa kedua korban tersebut segera mengamankan kedua korban tersebut. Dalam kasus ini, kedua pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman hukumannya di antara 3 sampai 15 tahun. Nah, sebagai mahasiswa hukum, mari kita sama-sama mengawal kasus ini sampai pada putusannya agar pelaku bisa mendapat efek yang jera dan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan membuat oknum-oknum yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal atau non-prosedural boleh mendapat efek jera. Dari kasus yang sudah kita bahas tadi, kita menyadari bahwa perlu penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita, tetangga, dan saudara kita yang ingin mengikuti perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Seharusnya mereka mendaftar kepada kantor-kantor yang menyediakan atau memfasilitasi tenaga kerja yang ilegal dan melalui prosedur yang berlaku, sehingga pada saat mereka bekerja, mereka boleh mendapatkan upahnya, mereka boleh mendapat jaminan kerja yang baik, terhindar dari kekerasan, terhindar dari penipuan, penjualan orang, sehingga dengan adanya pengetahuan masyarakat yang baik tentang tindak pidana perdagangan orang ini, maka akan mencegah berbagai kasus yang akan timbul sebagai akibat dari perekrutan tenaga kerja yang non-prosedural atau ilegal, yang dapat mengakibatkan berbagai macam kasus yang timbul dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang. Sampai jumpa pada
pembahasan kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sampai jumpa.